Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Sekai. Konten kali ini kita mau ngebahas sebuah fenomena ya guys, bukan drama. Tapi kalau menurut kalian drama ya terserah, silahkan debat aja di kolom komen ya. Nggak ada bener, nggak ada salah, karena ini mau ngebahas sekali lagi sebuah fenomena yang sedang terjadi. Tapi sebenarnya nggak sekali doang terjadi, berkali-kali. Cuman kali ini menurut gua fenomenanya rada besar. Baru kejadian di Gandaria City kemarin. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam, sebelum kita ngobrol lebih panjang, jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus thank you buat semua teman-teman yang selalu support, yang belum pernah support atau belum pernah nyawer juga boleh, silakan. Ada barcode sawerianya di pojok kanan bawah. Oke, jadi apa sih yang mau gue bahas? Sebenarnya banyak penonton gue yang minta gue ngebahas Labubu, si karakter dari The Monster itu ya. Nah, gue agak malas juga bahas Labubu secara spesifik. Kenapa? Karena gue yakin gue bakalan banyak haters. Gue bakalan diserang sama orang-orang yang menganggap, lu ngerti apa sih tentang Labubu? Lu tahu apa sih tentang designer toys? Lu tahu apa sih tentang blind box gitu ya? Jangan salah, gue ngerti. Gue juga main, cuman gue memang gak keluar-keluar aja. Tapi balik lagi, gue tidak mau ngebahas Labubunya secara Labubu atau secara figur tertentu. Gue lebih mau ngebahas fenomena FOMO-nya. FOMO itu apa? FOMO itu adalah FOMO, fear of missing out, yaitu takut ketinggalan. Dimana saat Labubu lagi naik, atau sebuah karakter lagi naik, atau sebuah lini lagi naik, temen yang beli si A, misalkan si A beli nih, gue ulang, misalkan si A beli nih, terus tiba-tiba si B yang nggak tahu karakternya ikutan, si C yang nggak tahu sekedar ikutan, si D yang sekedar nggak tahu cuman biar nggak ketinggalan, biar nggak missing out, biar nggak dikatakan ketinggalan zaman, ikutan. Yang lebih gue mau bahas ke situnya sebenarnya guys. Jadi fear of missing out-nya. Jadi yang lebih gue mau bahas sebenarnya ke situ guys. Tapi memang contoh yang paling signifikan dan contoh yang paling grace saat ini adalah peluncuran atau jualannya Labubu di Gandaria City beberapa minggu lalu. Itu rame banget, sampai ada postingan kayak gini ya guys. Sampai ada postingan dari temen gua nih, Haru Default ya. Dia bilang resesi itu mitos, negara ini baik-baik aja. Kelas menengah negara ini kuat secara ekonomi. Terus dia kasih video juga. Kerusuhan detik-detik terakhir, tiba-tiba ada informasi Labubu habis Popmart Indonesia Gandaria City. Jadi di sini membuktikan kalau banyak orang yang ngantri Labubu ya, dan sampai barangnya habis di Popmart Gandaria City. Terus komentar-komentar yang masuk juga lucu ya. Heran saya, nggak lucu-lucu amat padahal lucuan Kuromi. Ya itu masalah selera sih kalau itu sih. Kalau menurut gua pribadi Labubu lucu. Gua punya beberapa figur Labubu bahkan sebelum Labubu masuk Indonesia. Labubu tuh figur lama guys, bukan figur baru. Figur tahun 2000 berapa ya? Gua sih beli udah 3 tahun 4 tahun lalu ya, yang jelly-jelly kecil itu ya. Tapi ya then again, gua beli karena gua suka sama figurnya. Menurut gua dia nyebelin tapi tengil menurut gua ya. Jadi gua beli beberapa figurnya. Bahkan kemarin gua juga beli yang blind box, tapi sebelum Labubu menjadi sebuah fenomenal seperti sekarang ya guys ya. Terus dibalas ya. Ya namanya juga lagi hype ya. Biasalah ya. Sampai beberapa teman kantor gue juga minta kok, cariin dong Labubu Mike gini ya. Sampai bahkan temen gue pun ada yang dagang Labubu jadinya gitu. Di sini banyak komentar-komentar masuk yang gue nggak bacain ya guys, karena biar kalian baca aja sendiri. Jadi gue cuma bacain beberapa aja ya. Cuma demi sebuah validasi. Ya balik lagi, FOMO biar jadi validasi, biar lu dibilang sama temen-temen lu nggak ketinggalan. Labubu itu apa? Kenapa banyak yang antri cowok ya? Ya gitu deh guys ya. Terus
Terus nih komentar-komentar lagi yang masuk ya. Komentar-komentar lagi yang masuk ya. Gili di video pertama marah-marah sama melotot-melotot kayak mata hampir copot. Gila, ampun deh. Jadi di sini gue banyak nampilin screen capture ya guys ya. Tapi ini balik lagi nggak gue bacain karena ini lebih ke labubunya. Cuman seperti yang di awal gue bilang kan, gue lebih mau ngebahas ke FOMO-nya. Kenapa sih labubu ini bisa jadi sebuah fenomenal ya? Bisa menjadi sebuah barang yang lu harus banget punya ya. Nggak lain nggak bukan ya karena Lisa Blackpink ya. Dia posting koleksi labubunya dia terus langsung naik daun. Jadi orang-orang pada nyari gitu kan. Sebelum Lisa Blackpink mungkin labubu juga memang udah terkenal. Tapi di kalangan-kalangan yang tahu-tahu aja. Gua tahu, teman-teman yang lain tahu, tapi nggak semua tahu, nggak semua orang awam tahu. Tapi begitu salah satu orang ngetop posting langsung lebar, langsung kesana kemari, langsung wah gua harus punya gitu kan. Nah, ada dampak bagusnya, ada dampak jeleknya nih guys kalau untuk barang-barang seperti ini. Ini langsung gua kasih tau jeleknya ya. Mereka yang FOMO adalah mereka yang tidak ngerti apa itu esensi dari designer toys. Apa itu esensi dari barang ini. Apa itu esensi dari labubu itu sendiri. Jadi mereka main beli aja. Saat barang habis, harga naik. Saat mereka bosan dengan labubunya, mereka biasanya berganti nih. Karena mereka kolektor FOMO, kolektor karbitan. Gue pernah ngomong masalah kolektor karbitan di konten-konten gue yang lalu, yang mana juga gue udah lupa ya guys ya. Saat mereka udah menemukan sebuah lini baru, mereka akan pindah ke lini baru itu. Misalkan sekarang labubu, besok labobo, mereka pindah ke labobo. Habis itu bikin lagi lababa, pindah lagi ke lababa. Kolektor kutiloncat gitu. Nah saat mereka pindah ke kolektor B, labubunya ini udah nggak ada artinya buat mereka. Jadi dijual lah dengan harga asal-asalan. Karena mereka bukan kolektor, mereka cuma sekedar FOMO biar nggak ketinggalan. Saat mereka melakukan hal itu, otomatis harga labubu jadi drop. Ya kayak kolektor karbitan patung lah, kita sama-sama tahu lah. Anak-anak statue itu banyak banget yang beli statue hanya untuk mendapatkan pengakuan. Sorry nih, gue harus ngomong apa adanya nih ya. Saat lu udah bingung tempat lu nggak ada, atau saat bini lu udah marah, atau saat lu udah bosan, lu jualin semua patung-patung lu itu dengan harga miring, bodo amat laku apa enggak, bodo amat lu nggak cek harga pasar, pokoknya lu jual aja dengan keadaan seadanya. Ada yang patah, ada yang box nggak ada yang partsnya hilang. Pokoknya ya lu, karena lu bukan kolektor, ya lu jual asal gitu. Yang lu lakukan itu lu menghancurkan industrinya. Itu menurut gua. Hal ini juga terjadi dengan labubu ini. Gue yakin nggak lama lagi juga akan seperti itu. Ya paling lama 2 tahun 3 tahun lagi lah. Paling mentok 5 tahun lagi. Mereka-mereka yang FOMO ini akan beralih gitu. Itu udah terjadi, itu adalah siklus biasa di dunia permainan, di dunia toys, di dunia kolektor, di dunia pop culture. Jadi, menurut gua mereka-mereka yang FOMO ini justru mereka-mereka yang sebenarnya ngerusak industrinya. Menurut gua. Isekai! Jadi sekali lagi ya guys, di konten kali ini gue nggak ngebahas labubu sebagai labubu. Labubu hanya perwakilan aja. Kebetulan yang sekarang lagi naik daun sekali lagi adalah labubu. Banyak juga kejadian di SHF. Waktu zaman Marvel, Hot Toys naik begitu, jebret. Sekarang Hot Toys harganya kayak apa? Jual-jualin, ancur-ancuran harga. Terlepas dari kualitas yang memang jelek. SHF, Marvel, pokoknya SHF. Banyak orang baru mulai koleksi, beli, ujung-ujungnya apa? Pindah ke Mafex. SHF-nya dijual, harganya ancur-ancuran. Dari Mafex, pindah lagi ke Figma. Mafex-nya dijual. Dari Figma, pindah lagi sekarang misalkan main Chogokin. Karena lu sebenarnya bukan kolektor, lu cuma FOMO doang gitu. Kalau lu kolektor, lu akan beli. Lu nggak peduli orang bilang jelek, orang bilang bagus, orang bilang apa. Kayak orang mau bilang gua Mazinger lu kebanyakan. Bodo amat. Merek ini jelek, bodo amat. Ya karena memang mental gua mental kolektor, bukan mental ikut-ikut. Bukan mental, apa ya? Bukan mental FOMO gitu. Jadi ya gue beli karena gue suka, bukan karena gue takut ketinggalan zaman. Jadi menurut gue, sebelum kalian memulai sebuah langkah untuk mengkoleksi atau membuka lubang neraka jahanam kolektor baru ya, pastikan dulu deh kalian sama diri kalian sendiri, kalian itu mau koleksi, bener-bener mau koleksi atau enggak. Memang ini pilihan kalian, memang duit kalian, tapi sedikit banyak sepak terjang yang kalian lakukan itu akan berdampak ke kolektor beneran. Contoh, kolektor beneran mau beli labubu jadi nggak dapet barang karena udah banyak joki di sana yang ngantri, satu pembeli, satu emaknya, satu adeknya, satu pembantunya, satu susternya. Yang beneran mau beli justru nggak dapet barang, terus harga jadi naik. Nggak masalah juga harga naik, bagus buat pedagangnya, tapi buat kolektor yang bener-bener kolektor malah jadi nggak dapet. Gue pernah banget ngerasain hal itu. Waktu itu gue mau beli Voltes apa gitu ya, nggak dapet. Akhirnya sih tetap dapat, tapi ya gue di luar negeri dapetnya. Cuman intinya ya dampaknya jadinya kenanya ke kolektor benerannya aja sih gitu. Nah terus pas kalian bosan, sekali lagi kalian jual dengan harga yang ya udah
yang penting laku gitu. Bagus juga sebenarnya buat kolektor, jadi bisa beli murah. Tapi yang namanya kolektor biasanya nggak tahan lama. Kalau di sini nggak dapat, langsung nyari tempat lain. Jadi buat apa juga gitu. Dan biasanya yang dijual oleh kolektor-kolektor karbitan itu kualitasnya udah nggak kejaga, box udah nggak ada, manual buku udah nggak ada, kotor, lengket, apa segala macam ya, atau bahkan udah cacat atau udah ya nggak layak lah, bukan barang koleksi lagi. Dan again, segitu aja dulu konten gua kali ini. Michael Curaja terakhir dari Sekai ya guys. Bener apa enggak? Silahkan kita bahas, silahkan kita debat. Sekali lagi nih, gua ngomong begini bukan mau ngomongin fans Labubu ya. Kagak ya, kagak ada urusan ya. Labubu hanya sebagai entry point aja. Yang gue mau bahas lebih ke FOMO-nya. Oke guys, peace out. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terus nyalain loncengnya. Sama, kalau dia mau nyawer, thank you. Peace out.